Gol untuk Persib Bandung, itu dia dari Berginio. Dan ekstra defensif, kita melihat shooting keras yang dilakukan. Eliano masuk ke dalam dan cepat memberikan umpan terupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait sepak bola Indonesia. Kalau semalam kita udah kasih bagaimana Persib Bandung mencukur, menggundul ataupun juga melibas tamunya ya dengan skor yang cukup mencolok 5-0. Semen ini Madura United memang saya rasa bukan lawan yang setara untuk Persib Bandung. Ini kelihatan bagaimana permainan yang sudah terjadi. Sementara di pertandingan yang lain ini yang nggak bisa ditebak bagaimana Dewa United bertamu ke Persita malah menang 1-0. Ini sungguh luar biasa dan Dewa juga di posisi peringkat ini naik ke posisi 9. Sementara itu Borneo itu malah lebih bagus nasibnya. Dia ketemu sama Arema Malang dan klub yang dihadapi Borneo ini pernah mengalahkan Persija di kandang di Gelora Bung Karno dengan skor 2-0. Ini dikalahkan cukup telak 3-1. Sebelum kita lanjutkan perjumpaan kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat para penonton baru yang selalu datang, yang selalu nonton terima kasih ya buat semuanya. Jangan lupa bagikan konten ini kepada rekan-rekan Anda dan juga jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada saya Jelo Custen di link kolom komentar di bawah ini. Dan juga berikan kritikan buat PSSI dan juga Ketum Erick Thohir. Baik, rekan-rekan, langsung kita akan bahas tema yang cukup menarik ini pada hari ini. Ini terkait juga dengan klasemen Liga 1, di mana Persib masih unggul 3 poin, masih ada di puncak atas Persija. Kemudian di bawahnya disusul Borneo FC untuk 3 besar. Sementara nih Persita harus turun, digeser Persebaya karena dia kalah dari Dewa United 1-0. Kemudian juga Arema turun juga ini. Jadi Dewa naik ke 9, Arema turun ke 10. Karena pada tadi malam juga dikalahkan di kandang Borneo FC. Jadi memang tim-tim yang ada di klasemen ini mereka selalu berjuang. Harus dalam laga kandang kalau kandang wajib poin 3, kalau tandang juga mereka akan mengusahakan 3. Syukur-syukur kalau nggak bisa 3 dapat 1 poin. Nah, kalau kita sudah membahas bagaimana tadi malam Persib Bandung mencukur ataupun menggunduli tamunya Madura United dengan skor yang cukup mencolok 5-0. Ini memang kalau saya melihat memang tidak adanya kesetaraan dari pemain. Kemudian apa yang terjadi dengan Madura saya nggak tahu. Padahal di sana ada Jordi Weirman. Ini pemain yang nggak biasa dan malah dimasukkan di babak kedua. Bagaimana Persib Bandung kok bisa? Itu sudah terjadi dan kemenangan udah diraih Persib Bandung dan mereka akan berlaga. Masih ada berapa sih? 11 pekan lagi seperti di Liga Inggris, 11 pekan masih pertandingan di Liga 1 masih akan bergulir sama sepertinya di Liga Inggris. Kemudian di Borneo saat menjamu Arema ini udahlah karena memang Borneo itu bagus kalau bermain di kandang, main di tandang aja bagus kok. Ini Borneo memang mentalnya bagus nih anak-anak Borneo FC. Mereka tuh layak ada di salah satu di ketiga klasemen, baik itu Persib, Persija dan juga Borneo. Bagaimana mereka bisa mempencundangi tamunya Arema Malang dengan skor yang cukup besar nih 3-1 dan apakah ini juga sebagai pertanda ini kebangkitan dari Borneo FC pada musim ini setelah beberapa kali kalah dan mereka turun hingga klasemen 3 Jadi memang apalagi ini masih
tertunda pertandingan versus Persib Bandung. Ini Borneo FC nih ya. Jadi masih mereka menyimpan satu laga melawan Persib Bandung. Kalau kalah malah akan jatuh lagi, kalau menang mereka akan mengungguli Persija karena mereka hanya terpaut 1 poin dari Persija. Itu untuk Borneo FC. Oke. Kalau kita udah bahas Borneo FC, nah ini nih Dewa United, tim asal Banten ya, yang musim ini sebenarnya mendatangkan banyak bintang dari Eropa ya. Ada Rafael Struijk dari Liga Australia yang sebelumnya ada di ADO Den Haag. Kemudian Ivar Jenner di pertengahan musim ini. Kemudian back Persib pun diangkut ke Banten nih ya, ke Dewa United. Di awal musim tertatih-tatih nih klub, nggak tahu kenapa ya, Marukawa dan kawan-kawan. Ini saya nggak tahu apa yang menyebabkan Dewa United tertatih-tatih hingga kemarin sampai mendekati zona degradasi. Ini cukup ya ngeri lah ya, tidak sesuai dengan pengeluaran yang udah dikeluarkan oleh klub. Jadi pembiayaan untuk klub ini setengah musim mereka hanya bisa lolos hingga saat ini di pekan ini itu di posisi ke-9. Apakah dia bisa terus konsisten? Nah, harusnya bisa. Harusnya bisa karena mereka itu dihuni pemain-pemain top. Ya, baik itu pemain yang biasa masuk timnas, kemudian juga timnas Indonesia maksud saya ya. Ivar Jenner itu kan Rafael Struijk ini kan juga langganan timnas ya. Kemudian Kambuaya yang tadi malam mencetak gol untuk Dewa United. Apakah ini ya bisa terus konsisten? Itu pertanyaan yang kita berikan kepada manajemen dari Dewa United. Bisa nggak ini sehingga 11 pekan terakhir ini bisa untuk konsisten memenangkan 11 pertandingan agar mereka itu bisa memperbaiki kondisi di klasemen Liga 1. Nah, itulah kondisi yang udah terjadi dengan Liga 1. Sementara kita akan bacakan lagi di mana di atas itu masih ada pemuncak klasemen Persib Bandung, dia masih kurang 1 pertandingan, dia masih ada 12 pertandingan lagi. Sementara Persija itu terpaut 3 poin. Kalau nih Persib Bandung bisa mengalahkan partai tunda melawan Borneo, dia akan terpaut 6 poin dari Persib Bandung di klasemen, puncak klasemen gitu. Kalau dia kalah atau bahkan imbang, kalau kalah itu sama poinnya 3 terpautnya, kalau imbang ya maka akan naik ya posisinya dia akan di 4 poin. Itu untuk klasmen ya, Jakarta Persija Jakarta, kemudian juga Borneo ya. Di bawahnya itu Arema turun di posisi ke-10, Dewa United naik ke posisi ke-9. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait pertandingan Liga 1, dan mudah-mudahan Liga 1 selalu berkembang, selalu naik. Dan saya kritik juga buat Indosiar, ini kenapa sih siarannya kok jelek banget gitu ya. Ya ini catatan buat Indosiar, kenapa ketika bukan turbulensi itu perpindahan tuh nyendat gitu ya, nggak enak kalau kita nonton bandingin Liga Italia kemudian Liga Inggris dan Liga di Eropa ya, jauh banget kualitasnya, kameranya ya. Kalau permainan udah bagus nih, anak-anak Liga 1 udah berkembang ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan jangan lupa untuk Anda bisa berikan kritikan dan saran pada saya di link kolom komentar, dan juga berikan like dan subscribe dari Jakarta. Saya Jilu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Maju terus sepak bola Indonesia.